Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan penonton sekalian yang saya hormati dan banggakan, saya akan menemani Bapak Ibu untuk diskusi materi supervisi guru dan tenaga kependidikan. Supervisi guru, kompetensi dasarnya nanti: 1. Memahami konsep supervisi, 2. Memahami supervisi guru atau supervisi akademik, 3. Memahami supervisi tenaga kependidikan. Baik, untuk konsep supervisi, pengertian supervisi itu nanti supervisi berasal dari kata supervise, yaitu super dan vision. Itu nanti artinya, kalau super artinya atas, vision artinya lihat atau diawasi. Kemudian supervisi secara etimologi berasal dari kata super dan visi yang mengandung arti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Pengertian supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, yang dapat dilihat pada Carter Goods Dictionary of Education. Pengertian supervisi dapat juga diartikan bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik, meskipun tujuan akhirnya tertuju pada hasil belajar siswa. Namun yang diutamakan dalam supervisi adalah bantuan kepada guru. Sasaran supervisi: 1. Supervisi akademik, 2. Supervisi administrasi, 3. Supervisi lembaga. Fungsi supervisi: 1. Fungsi meningkatkan mutu pembelajaran, ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa. 2. Fungsi memicu unsur yang terkait dengan pembelajaran, lebih dikenal dengan nama supervisi administrasi. 3. Fungsi membina dan memimpin. Tujuan supervisi: A. Meningkatkan mutu kinerja, B. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. C. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa. D. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan. E. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan. Adapun siklus supervisi, yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan, ketiga analisis data, keempat umpan balik, kemudian kegiatan tindak lanjut. Proses supervisi yang pertama adalah acuan standar, kegiatan supervisi, dan memberikan bantuan. Tipe-tipe supervisi: 1. Tipe inspeksi, 2. Tipe laissez-faire, 3. Tipe coursive, 4. Tipe training dan guidance, 5. Tipe demokratis. Baik Bapak Ibu, untuk supervisi guru atau supervisi akademik itu sebagai berikut. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kategori guru itu ada 4. Pertama, guru profesional, yang kedua guru analytical observer, yang ketiga guru dropout, kemudian yang keempat guru unfocused worker. Pengawasan akademik itu adalah pengawasan merupakan pengawasan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas atau pemantauan, pembinaan, BIMLAT, penilaian pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru. Untuk pemantauan, yaitu kegiatan pengawasan dalam mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan, kesesuaian dan ketercapaian SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian dan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pembinaan itu berkenaan dengan kegiatan pengawasan dalam meningkatkan kompetensi guru, binaan pada satuan pendidikan sasaran pengawasan sesuai dengan kebutuhan guru yang bersangkutan. BIMLAT adalah kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru. Penilaian merupakan kegiatan pengawasan dalam menilai kinerja guru. Tujuan supervisi akademik itu nanti ada 3. Yang pertama, pengembangan profesionalisme, yang kedua pengawasan kualitas, yang ketiga menumbuhkan motivasi. Kriteria supervisi guru: 1. Guru perlu diberitahu penilaian apa yang akan dipakai dalam proses supervisi. 2.
Kriteria penilaian harus dikembangkan mulai dari prioritas pengajaran, tujuan program, sistem sekolah, serta perkembangan profesional guru. 3. Kriteria dalam observasi guru harus ada hubungannya dengan deskripsi kerja guru. Adapun teknik supervisi akademik, yang pertama adalah supervisi individual, itu berupa kunjungan kelas, kunjungan observasi, pertemuan individual, dan kunjungan antar kelas. 2. Supervisi kelompok, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, mengadakan penataran. Perencanaan supervisi akademik itu nanti program satuan supervisi itu berkenaan dengan sasaran, tujuan, materi, pelaksanaan, langkah-langkah, analisis, hasil supervisi. Jadwal supervisi akademik itu nanti ada di tabelnya, nomor, hari, nama guru, mata pelajaran, kelas, jam. Pelaksanaan supervisi keterangan. Pelaksanaan supervisi akademik yaitu nanti yang dinilai instrumen pemeriksaan RPP, kemudian instrumen supervisi kunjungan kelas, dan selanjutnya kegiatan supervisi yaitu tindak lanjut supervisi akademik yang nanti membuat rekapitulasi hasil supervisi akademik, kemudian tindak lanjut supervisi akademik berupa pembinaan atau pemantapan instrumen supervisi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, supervisi tenaga kependidikan itu nanti adalah supervisi kepada kepala tenaga administrasi sekolah, kepada pelaksana urusan administrasi, persuratan dan pengarsipan, kepada pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana, kepada petugas layanan khusus tenaga kebersihan, kepada kepala perpustakaan sekolah, dan kepada kepala laboratorium sekolah. Langkah-langkah kegiatan supervisi tenaga kependidikan adalah 1. Perencanaan supervisi tenaga kependidikan, 2. Pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan, 3. Tindak lanjut hasil supervisi tenaga kependidikan. Untuk perencanaan supervisi tenaga kependidikan yang dilakukan adalah menyusun program supervisi tenaga kependidikan, meliputi 1. Membuat latar belakang, landasan hukum, merumuskan tujuan dan indikator keberhasilan. 2. Membuat hasil supervisi tahun sebelumnya. 3. Menetapkan sarana dan jadwal. 4. Memilih pendekatan teknik dan model. 5. Memilih dan menetapkan instrumen. Pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan itu nanti nomor 1, kepala sekolah meminta tenaga pendidik untuk memaparkan hasil kinerjanya. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melakukan pengamatan terhadap bukti-bukti visi yang disajikan tenaga pendidik. Kemudian 3, kepala sekolah melakukan konfirmasi dari dan meminta penjelasan hasil kerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. 4, kepala sekolah melakukan pencatatan hasil supervisi yang telah dilaksanakan. 5. Kepala sekolah menyampaikan hasil catatan supervisinya dan memberikan saran-saran untuk memperbaikan kinerja tenaga kependidikan yang bersangkutan. Untuk tindak lanjut hasil supervisi tenaga kependidikan, 1. Yang dilakukan mengumpulkan hasil supervisi tenaga kependidikan. 2. Menginventaris item-item komponen yang rendah-rendah. 3. Menganalisis hasil supervisi tenaga kependidikan. 4. Membuat program perbaikan kinerja tenaga kependidikan. 5. Pembinaan umum tentang perbaikan kinerja tenaga kependidikan. 6. Melaksanakan program perbaikan kinerja tenaga kependidikan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.